Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi, channel yang membahas pendidikan, pembelajaran, dan regulasi-regulasi di bidang pendidikan. Pada pertemuan ini kita akan membahas sebuah hal penting yang berkaitan dengan angka kredit, jabatan fungsional, khususnya guru. Karena dalam hal ini, jabatan fungsional itu gurulah yang paling banyak. Nah, judul dari pembahasan ini adalah semua guru wajib mengusulkan angka kredit dengan batas waktu 30 Juni 2023 dengan dasar atau bahan bacaan pertama Peraturan Menteri PAN-RB nomor 1 tahun 2023, kemudian ada Surat Edaran Menteri PAN-RB nomor 8 tahun 2023, kemudian ada juga Surat Edaran dari Kepala BKN nomor 23 tahun 2022, dan ada lagi Surat Edaran Kepala BKN nomor 1 tahun 2023. Semuanya isi surat itu adalah menyangkut bagaimana semua jabatan fungsional agar segera mengusulkan angka kreditnya walaupun memang belum naik pangkat. Mari kita bahas satu persatu. Mengapa harus mengusulkan angka kredit tahun ini? Maksudnya jabatan fungsional terutama guru. Pertama, amanat peraturan baru untuk semua jabatan fungsional, dalam hal ini yang terbanyak guru, untuk mengusulkan perhitungan angka kredit. Itu yang pertama. Yang kedua, ada perubahan sistem penilaian angka kredit guru yang nantinya didasarkan kepada hasil SKP per tahun. Dan ini akan kita lihat di video selanjutnya bagaimana mengkonversi dari angka kredit konvensional ke integrasi. Yang kedua, semua PAK harus dikonversi dari konvensional ke PAK integrasi. Maka PAK yang dikonversi adalah PAK yang terakhir. Jadi, kalaulah kita misalnya naik pangkat terakhir 2009 tidak mengusulkan angka kredit tahun ini, berarti lebih 10 tahun hilanglah angka kredit itu, dan nanti di dalam jabatan itu ada konsekuensinya di jabatan guru. Apakah angka kreditnya itu cukup atau tidak. Maka penting diusulkan saja nanti walaupun memang kita belum naik pangkat. Yang keempat, jika tidak dikonversi maka tidak ada bukti kinerja sesuai pangkat dan jabatan. Seterusnya, jika tidak diusulkan, maka nilai angka kredit terhitung pangkat terakhir sampai Desember 2022 akan hangus dan tetap diminta Pak Lama untuk atau harus dikonversi. Karena kalau tidak dikonversi, kita nanti akan bermasalah dasar perhitungan di SKP-nya. Jadi saling berkaitan. Kemudian yang keenam, guru akan rugi sendiri. Padahal terhitung 1 Januari 2023 tidak harus ada pengembangan profesi dan hanya dibutuhkan untuk naik jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi. Jadi untuk naik pangkat, benar tidak lagi harus membuat publikasi ilmiah. Tetapi untuk naik jabatan, memang masih ada angka kreditnya. Dan disebut dengan pengembangan profesi yang bisa dari pelatihan-pelatihan, sertifikat pelatihan, maupun membuat karya tulis. Nah, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Kemudian, lalu apa yang harus dilengkapi guru? Perlu diketahui pengusulan berkas tahun ini masih menggunakan aturan lama. Tahun yang dimaksud batasnya sampai 30 Juni 2023. Apa dasarnya? Masih menggunakan Permen PAN RB nomor 16 tahun 2009, kemudian ada lagi nomor 03, ini petunjuk teknisnya, garing 5 PB 2010, dan nomor 14 tahun 2010, kemudian ada buku 4 PKB tahun 2019. Nah, ini yang kita pakai kalau nanti juga sekaligus pengusulan PAK angka kredit dan sekaligus juga naik pangkat. Kemudian apa yang harus dilengkapi guru? Karena kita masih mengumpulkan dengan cara yang lama, masih diberi kesempatan
Maka dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan guru, walaupun sekali lagi, walaupun tidak harus naik pangkat, tetap diusulkan paknya, lengkapilah sebagai berikut. Surat pengantar dari satuan pendidikan, dari sekolah. Kemudian kita sudah ketahui lampiran 1 yang kita sebut DUPAK, berisi kegiatan dan angka kredit setiap tahun. Kalau memang sudah 3 tahun tidak dihitung, berarti 3 DUPAK-nya. Nah, yang pasti per tahun. Kemudian di lampiran 2 ada surat pernyataan melaksanakan tugas atau pembelajaran, bimbingan dan tugas tertentu. Yang keempat ada lampiran 3, surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini kalau ada, kalaupun tidak ada tetap diusulkan. Kemudian lampiran 4, surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas guru. Kemudian dokumen kepegawaian. Dilengkapi ada SK CPNS bagi yang naik pangkat pertama kali, kemudian SK pangkat terakhir, kemudian SK 2 tahun terakhir, SKP 2 tahun terakhir. Kalau untuk hanya mengusulkan PAK, SKP, mungkin 1 tahun terakhir nanti akan bisa diinformasikan dari Dinas Pendidikan. Kemudian Karpek dan NIP konversi. Selanjutnya PAK terakhir, kalau masih harus sudah lama tidak naik pangkat, berarti dilihat juga ada PAK penyesuaian jabatan, ini penting. Kemudian ada sertifikat pendidik bagi yang mengusulkan jabatan fungsional guru. Jadi ke jabatan fungsional guru juga sekaligus. Kemudian sertifikat pendidik bagi yang mengusulkan jabatan guru, ini sama. Jadi ada 6 ya. Kemudian itu berkaitan dengan dokumen kepegawaian. Yang berkaitan dengan kelengkapan bukti fisik, masih tetap pendidikan. Ada ijazah yang belum pernah dinilai, bisa S1, S2 ya. Kemudian STTPL, prajabatan, induksi, kalau ada. Yang lainnya nanti tentu sudah masuk ke pengembangan diri. Kemudian bukti proses pembelajaran, tugas atau tugas tambahan. Ada hasil PK guru lengkap per tahun. Kemudian SK pembagian tugas, SK wakil, kepala labor, kepala pustaka, kalau ada. Kemudian SK tugas tambahan, seperti wali kelas, TPK, ekskul, supervisor, dan lain-lain. Nah, ini sama dengan seperti biasa. Kemudian, kelengkapan bukti fisiknya, pengembangan keprofesian berkelanjutan, itu tetap dibuat laporan pengembangan diri lengkap dengan lampiran, ditandatangani koordinator pengembangan diri di sekolah, laporan publikasi ilmiah, kemudian laporan karya inovatif. Ini sekali lagi tidak harus dipaksakan ada, karena kita ingin mengkonversi PAK dulu. Tapi kalau memang harus untuk sudah lengkap dan sudah dinilai, diperkirakan cukup angka kreditnya untuk naik pangkat, ini akan sekaligus nanti dilengkapi. Nah, jadi sangat bagus kalau memang sudah ada, tinggal lagi mengusulkan untuk naik pangkat periode Oktober 2023. Kemudian jenis publikasi yang dimaksud itu bisa penelitian umumnya PTK, bisa jurnal, best practice, makalah tinjauan ilmiah, diktat modul, pedoman guru, buku pedoman guru, kemudian menjadi pemakalah dalam pertemuan ilmiah, laporan keikutsertaan dalam penyusunan standar kalau ada. Karya inovatif bisa laporan pembuatan media, alat pelajaran, alat peraga, laporan pembuatan alat praktikum. Nah, ini perlu diingatkan kembali, jika tidak ada, itu tidak ada masalah. Tentu kita belum bisa naik pangkat tahun ini, tetapi Pak kita sudah terkumpul angka kreditnya, kemudian nanti akan dikonversi ke PAK integrasi. Itulah dasarnya nanti untuk memperhitungkan kenaikan pangkat maupun kenaikan jenjang 1 tingkat lebih tinggi nantinya. Kemudian kelengkapan bukti fisik lainnya yang berkaitan dengan penunjang, ada keanggotaan PGRI, piagam guru berprestasi, kemudian Satya Lencana 10-20. Ini kalau ada, kalau tidak ada masalah. SK tutor, pembimbing mahasiswa PL, kemudian SK mengawas UN, SK mengawas UAS, ijazah tidak linear, ini semua yang masuk unsur penunjang.
silahkan sehingga nanti bisa dihitung, kemudian dikonversi. Ini pembahasannya, jadi sudah lengkap saya kira apa yang harus dikumpulkan Bapak dan Ibu. Dan sekali lagi, terkait dengan pengembangan profesi, itu tidak harus dipaksakan harus ada sekarang. Karena yang kita sasar yang utama adalah bagaimana pak konversi kita ada. Dan perlu diinformasikan untuk naik pangkat sesuai dengan Permen PAN nomor 1 tahun 2023, itu tidak dibutuhkan harus ada karya tulis atau pengembangan profesi. Tetapi untuk naik jabatan, itu memang ada angka kreditnya. Yang mana naik jabatan? Kita ketahui jabatan guru itu ada 4, guru pratama, kemudian guru muda, guru madya, dan guru utama. Kalau dari guru pertama umpamanya naik ke guru muda, memang dibutuhkan 4 pengembangan profesi. Dan guru muda 3D mau ke 4A karena itu sudah beralih naik jabatan 1 tingkat menjadi guru madya, itu juga butuh 6. Jadi perlu diperhatikan, kalau dari 3C umpama ke 3D, itu tidak butuh lagi karya tulis. Nah, jadi Bapak dan Ibu, yang penting angka kreditnya dulu setelah dikonversi. Untuk tahun depannya, kalau sudah mencukupi angka kreditnya, itu bisa naik pangkat kalau memang dalam 1 jabatan, sampai ke jabatan puncak. Jadi sekali lagi, misalnya golongan guru muda, itu dimulai dari golongan 3C, kemudian 3D. 3D itu disebut jabatan puncak guru muda. Maka yang dibutuhkan untuk karya tulis itu mau nanti naik jenjang ke guru madya. Nah, oleh karena itu ini perlu dikonversi dulu, sehingga Bapak dan Ibu yang misalnya masih 3A ke 3B, 3C ke 3D, 4A ke 4B itu nanti lebih mudah naik pangkatnya. Demikian informasi ini, kita berharap segera ini dikumpulkan ke dinas pendidikan masing-masing. Kalaupun belum ada surat dari dinas masing-masing, ini kita pikirkan mungkin terlambat, belum dapat informasi ini, tetapi ini kan instruksi dari pusat bahwa semua guru yang namanya jabatan fungsional, bukan hanya guru sebenarnya, semua jabatan yang fungsional ini harus mengusulkan naik pangkat. Demikian informasi ini, dan di video berikutnya nanti akan kita coba membahas bagaimana mengkonversi pak konvensional, pak yang ada, ke pak integrasi, dan akan kita lihat bagaimana pengembangan profesi itu tidak dibutuhkan di jabatan tertentu kalau hanya naik pangkat. Sekali lagi, diucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.